اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, benar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Subhanallah azim. Alhamdulillah, jazakallah katsir pada akhuna rahmatullahi Usman yang telah membacakan tilawatul Quran surat Al-Imran 102 sampai 105. Terus selanjutnya mohon berkenan Anda sampaikan sedikit profil Ketua Umum Himpas kita. Nama beliau Bella Hanif Abdurrahman SSI, S1 Fisika IPB 2012-2017 dan sekarang sedang menempuh magister di Biofisika IPB 2019 sampai sekarang. Barangkali itu dulu sekilas ya. Mohon berkenan sepatah dua patah kata terkait dengan acara ngopi ini pada Pak Ketua, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Irfan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memperkenankan kita berkumpul di majelis ilmu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan apa itu Himpas ya. Mungkin di sini pesertanya karena dibuka untuk umum, mungkin sedikit ada yang belum tahu Himpas. Entah itu mahasiswa baru maupun peserta dari luar mahasiswa. Jadi Himpas ini adalah himpunan mahasiswa muslim pasca sarjana IPB University. Nah, kami ini sebagai organisasi istilahnya lembaga dakwah fakultasnya seperti itu. Nah, dari kajian kali ini namanya ngopi ya, ngobrol perkara Islam. Itu yang menangani adalah Kepala Divisinya Ustadz Irfan Jamal ini. Insya Allah kali ini kita akan membahas tema mengenai memahami usul fikih sebagai nilai persatuan umat ya. Alhamdulillah dari tema ini bagus sekali ya. Kita bakal belajar dari pemateri mengenai fikih dan bagaimana nilai-nilai fikih tersebut dapat mempersatukan umat. Seperti kita ketahui ya, saat ini kita gampang sekali mengakses informasi ilmu mengenai hukum-hukum syariat seperti itu. Namun ada juga sisi negatifnya di mana ada kelemahan manusia, mungkin ada yang suka berselisih seperti itu. Sebagaimana yang telah dijelaskan Qori tadi, ada yang suka berselisih, janganlah suka berselisih. Juga dalam Al-Quran disebutkan bahwa umat-umat terdahulu itu ketika ayat sampai kepada mereka, mereka senantiasa berselisih dikarenakan kedengkian yang ada di dalam diri mereka sendiri. Mudah-mudahan kita dengan memahami lebih lanjut mengenai usul fikih ini bersama Dr. Taufik Hulaimi, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan ilmunya. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa follow Instagram Himpas IPB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, agenda berikutnya langsung ke Pak Ketua ya untuk menjadi moderator kajian. Pada beliau kami silakan kembali. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, yang saya hormati Dr. Taufik Hulaimi yang sudah berada di tengah kajian online kita, juga para peserta yang telah rela meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu. Insya Allah pemateri kita adalah Dr. Taufik Hulaimi. Beliau adalah dosen di STAI Al-Hidayah. Sebelumnya sempat juga mengajar di Lipia. Beliau ini adalah alumni dari Al-Azhar Kairo untuk S1 dan pasca sarjananya hingga S3 menempuh dokter di Universitas Omdurman di Sudan. Baik, selanjutnya kami panggil Ustadz Taufik. Assalamualaikum Ustadz Taufik. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Baik, alhamdulillah Ustadz Taufik, insya Allah kita siap untuk mendengarkan materi ini. Ya, terdengar Ustaz. Terdengar. Jadi insya Allah waktunya sampai menjelang maghrib untuk sampai tanya jawab. Untuk materinya kami persilahkan kepada Ustaz Taufik. Sekitar berapa menit? Halo? Halo? Sekitar ya. Materi 40 menit. Syaitonirrajim. Bismillah. Halo. Materinya 40 menit Ustaz. Sisanya tanya jawab. Ya, insya Allah. Saya share file ya, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Marilah wabarakatuh. kita memuji Allah dengan membaca alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kedua, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan alhamdulillah dan dengan salawat kepada Rasulullah, apa yang kita bicarakan pada hari ini insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin agak jarang mendengar kalimat usul fikih. Yang sering terkenal itu fikih. Yang jarang didengar usul fikih. Nah, tadi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada kita untuk apa? Ittaqullah. Untuk ittaqullah. Kalau disederhanakan, apa sih ittaqullah? Mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Mengikuti perintah, perintah itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan, ada yang haram, ada yang makruh. Dan itu semuanya ada dalam fikih yang mana haram, makruh, mubah, sunnah, dan wajib itu urusannya pahala, urusannya akhirat. Jadi sebetulnya kalau mau kita hidup bernilai akhirat, ya kita hidup menurut aturan Allah yang ada dalam hukum-hukum fikih. Dalam hukum-hukum fikih. Jadi ittaqullah, ya sebenarnya ikuti. Supaya apa? Agar kita bisa mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Jadi kalau ittaqullah urusannya fikih memang. Namun yang akan kita bahas adalah usul fikih. Jadi kan kita lihat sebentar lagi, saya share ini ya, apa namanya, file. Enggak. Saya share file. Nah, sebentar. Saya sering membuka pertanyaan usul fikih dengan kalimat-kalimat ini. Nah, ini. Dalam Al-Quran atau As-Sunnah, ada nggak baik ayat atau hadis yang berbunyi as-salatu wajibatun atau dalam Quran atau Sunnah, adakah hadis atau ayat yang berbunyi langsung qiraatul Fatihah ruknus shalah. Fatihah rukun salat. Kalaupun dicari tidak akan ketemu. As-salatu wajibah, salat wajib. Qiraatul Fatihah rukun salat, Fatihah rukun salat, enggak ketemu semua. Al-hajju wajibun, enggak ketemu. Terus kenapa salat wajib? Kenapa baca Al-Fatihah rukun salat? Nah ini. Yang ada adalah teks yang difahami bahwa salat wajib. Ini garis ditulis merah. Teks yang difahami bahwa salat wajib. Aqimus shalah, ayat Al-Quran. Difahami salat wajib. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salat tidak sah bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Difahami Al-Fatihah rukun salat. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Difahami haji wajib. Jadi yang ada adalah teks yang difahami.
Kalau kalimat yang difahami berarti mungkin sama, memahaminya mungkin tidak. Nah, bagaimana cara memahami? Dalam keilmuan ada cara memahami yang baku dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, disebut ilmu usul fikih. Nah, jadi kalau sekarang baru kelihatan beda antara fikih dengan usul fikih. Al-Quran dan As-Sunnah dibaca oleh para mujtahid. Para mujtahid beristihad menggunakan ilmu usul fikih. Jadi yang memakai ilmu usul fikih adalah para mujtahid. Bagaikan mesin yang merubah sebuah bahan baku yang menjadi fikih. Yang menjadi fikih. Jadi tidak bisa mengatakan ini kan menurut Quran. Ya, akan tetapi menurut Quran bukan langsung, melalui proses bernama ijtihad, dilakukan mujtahid menggunakan ilmu usul fikih melahirkan fikih. Nah, permasalahan kita di zaman sekarang tadi ada sebagian orang yang merasa nggak usah pakai mujtahid, kita langsung saja pakai Quran dan Sunnah. Siapa orang yang bisa langsung? Maka rahimakumullah, Al-Quran dan As-Sunnah itu butuh proses supaya difahami. Ilmu usul fikih menjadi ilmu baku dalam memahami Al-Quran dan Sunnah yang berhubungan dengan, kan Quran dan Sunnah ada cerita para nabi, kan? Ada tentang akidah, ayat-ayat tentang hukum disebut ayatul ahkam. Untuk memahaminya memakai ilmu usul fikih. Nah, kalau cara memahaminya sama, kemudian terjadi perbedaan pendapat, itu akan melahirkan toleransi satu sama lain karena sama-sama memahami sebabnya. Jadi kalau pendapat diadu pendapat ribut, tapi kalau dalil diadu dalil bisa jadi saling memahami. Gitu. Saling memahami. Jadi sampai sini mungkin terlihat di mana posisi usul fikih, di mana posisi fikih, dan fikih bukan usul fikih. Kalau fikih itu hasil produknya, usul fikih adalah ilmunya yang dipakai oleh para mujtahid yang terkadang dibilang para fuqaha untuk memahami Quran dan Sunnah menghasilkan fikih. Nah, untuk mengetahui hukum, jelas kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah sepakat. Apakah memakai aturan usul fikih atau tidak? Kalau tidak memakai aturan usul fikih, ini bermasalah. Kenapa? Karena usul fikih itu ada sejak zaman Rasulullah dan sahabat memahaminya. Jadi bukan ilmu baru. Tapi baru dibukukan oleh Imam Syafi'i, juga pernah atau dibuat oleh Imam Abu Hanifah di sela-sela bukunya tentang fikih. Nah, kita punya slogan, mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau tidak memakai ilmu usul fikih menjadi masalah. Menjadi masalah. Di antaranya tidak mau toleransi ketika terjadi perbedaan pendapat. Tidak mau toleransi. Nah, ketika mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah, ya tidak bisa langsung. Kenapa? Ya tidak semua orang bisa langsung. Para mujtahid, para fuqaha mungkin langsung karena mereka punya kapasitas. Sedangkan kita tidak langsung. Jadi kembali kepada Quran dan Sunnah maksudnya kita ini melalui para ulama. Maka tidak boleh mengatakan itu pendapat Rasul atau pendapat ulama. Salah.
Yang ada itu semuanya pemahaman manusia, namun pemahaman manusia ini terkadang sama, terkadang beda. Gitu. Jadi Quran dan Sunnah rujukan kita oke. Langsung atau tidak? Kita nggak langsung. Melalui siapa kita? Melalui para ulama. Fas'alu ahla dzikri. Ya kita tanya ahlu dzikri. Ya tafaqahu fid din. Kenapa? Agar kita nanya kepada mereka. Gitu. Jadi kita yang semangat kembali kepada Quran dan Sunnah tidak bisa langsung. Melalui para mujtahid. Kemudian mujtahid memakai ilmu usul fikih. Maka alangkah baiknya dalam menarik kesimpulan hukum tidak berpendapat sendiri, tapi dikembalikan kepada pendapat para ulama. Nah, sekarang gini. Dalam usul fikih, nah itu, saya sedikit memahami kata dalam usul fikih. Sebenarnya usul fikih banyak bagiannya, tapi saya ngambil satu bagian saja. Dalam memahami kata, ternyata tidak selamanya secara tersurat. Ada yang namanya secara tersirat. Siapa yang mengatur? Usul fikih. Nah, sekarang kadang-kadang kita memahami Quran itu tersurat semuanya. Padahal ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kalau tersurat itu secara kata tertulis langsung. Kalau tersirat tidak. Cuman orang paham maksudnya ini. Contoh gini. Saya beli ilustrasi dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang untuk memerintah sesuatu tidak perlu disebutkan kata tersebut. Contoh. Ada orang bertamu katakanlah. Kemudian kok udah setengah jam nggak disuguhin air gitu kan. Si tamu mengatakan, udah lama nggak turun hujan ya gitu. Kira-kira jawabannya apa? Iya atau oh iya maaf lupa. Itu. Satu ruangan panas atau satu ruangan gelap. Kemudian dia mengatakan gelap ya. Apakah ingin bertanya gelap atau nyuruh nyalain lampu? Nyuruh nyalain lampu. Berarti ada tersurat, ada tersirat. Kalau tersurat, ruangan gelap. Tolong nyalain lampu kan gitu. Kalau tersirat, ruangan gelap ya. Oh ya maaf. Nyalain sama Tuhan. Jadi Quran juga sama. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kalau aqimus shalah itu tersurat langsung. Wa atuz zakah itu tersurat langsung. Tapi secara tersirat beda. Misalkan gini. Kalau ditanya, apakah dalam Al-Qur'an ada perintah berpolitik? Pertanyaannya, mau tersurat atau tersirat? Kalau tersurat tidak ada, tersirat banyak gitu. Maka ketika hijrah, saya bilang, kenapa hijrah? Nilai hijrah, oh, Masya Allah. Sebetulnya nilai hijrah yang tertinggi apa? Pentingnya politik dalam diri umat. Kenapa? Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah itu bukan permasalahan tauhid. Tapi permasalahannya Rasulullah di Mekah tidak bisa berkuasa. Sehingga ketika pindah ke Madinah, beliau berkuasa. Dengan berkuasa, beliau bisa menghancurkan berhala. Coba kalau Rasulullah di Mekah terus, nggak bisa berkuasa. Nggak bisa menghancurkan berhala. Tapi pindah hijrah ke Madinah karena permasalahan akan dibunuh oleh Abu Jahal. Kemudian pindah ke Madinah, setelah Madinah berkuasa, kembali ke Mekah, menaklukkan Mekah dan menghancurkan berhala di Mekah. Jadi bukan hanya sekedar tersurat, tapi juga harus tersirat. Nah ini yang menjadi masalah ketika kita memahami Al-Quran dan Sunnah, terkadang tidak difahami makna tersirat, selalu berkutat dengan makna tersurat. Dan itu sekali bermasalah. Tidak ada atau tidak tahu ada, saya bilang. Tidak ada atau tidak tahu ada. Begitu juga dalam memahami hadis.
dalam memahami hadis seharusnya memakai tersurat dan tersirat. Karena ini ada. Mari kita lihat siapa yang berkata tersurat dan tersirat. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan tersurat tersirat. Ini ada memang teksnya berbahasa Arab. Fa innaman adraka ilma ahkamillah fi kitabihi nasson wastidlalan. Nasson wastidlalan, nasson itu tersurat, istidlalan tersirat. Imam Nawawi juga sama. Nasson wastibatan. Nasson minha wa yahsulu bil istibat. Kadang memahami itu tersurat, kadang tersirat. Tapi lebih banyak tersirat sebetulnya. Lebih banyak memahami hadis. Lihat. Jangan sekedar tersurat. Ada mana tersirat dan itu luas sekali. Luas sekali. Nah, kemudian dari makumullah. Nah ini. Memahami kata dengan tersurat saja. Disebut terdohir saja. Nah, yang jadi masalah adalah sering disangka bahwa maknanya ini yang sunnah. Saya sedikit mengkritik tentang kalimat sunnah ini. Kenapa? Memahami kata itu tidak bisa dengan apa? Dengan tersurat saja. Harus tersirat juga. Tapi sering disangka bahwa memahami kata dengan tersurat itu yang sunnah. Padahal banyak sekali makna-makna dalam agama ini difahami dengan tersirat, tidak hanya dengan tersurat. Kemudian rahimakumullah, jadi ilmu usul fikih sekali lagi membahas diantaranya cara memahami Al-Quran dan Sunnah sehingga menjadi hukum. Kalau gini, ketika ada perintah. Dalam usul fikih tidak langsung wajib. Perintah itu nanti dulu. Perintah itu mungkin wajib, mungkin sunnah. Apakah maknanya wajib atau sunnah dilakukan ijtihad. Larangan, mungkin haram, mungkin makruh. Dilakukan proses ijtihad sehingga menghasilkan apakah maknanya haram atau makruh. Nah, dalam hal ini, tidak bisa kita larangan haram. Tidak. Yang menarik lagi dari makullah. Dalam fikih ada dua. Bab muamalat, bab ibadah. Bab muamalat itu kita dengan hubungan manusia dengan manusia. Bab ibadah hubungan manusia dengan Allah. Bab ibadah itu hukumnya dua. Sunnah dan wajib. Sunnah dan wajib. Hadis-hadis ayat-ayat tentang ibadah dua. Kalau nggak sunnah wajib. Tapi hadis-hadis dan ayat-ayat tentang muamalat manusia dengan manusia tidak ada sunnah, tidak ada wajib. Yang ada mubah, makruh, haram. Mubah, makruh, haram. Nah, dalam hal ini tidak bisa tidak dibagi hukum. Harus ada pembagian hukum. Siapa yang membagi hukum? Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri yang menyebutkan di sana ada yang wajib, di sana ada yang sunnah, di sana ada yang wajib, di sana ada yang nawafil, di sana ada yang haram, di sana ada yang makruh. Rasulullah sendiri yang mengajarkan. Jadi jangan sampai, jangan mengada-ngada lah. Yang perintah-perintah lakukan, larangan tinggalkan. Sesuai dengan hadis, sesuai dengan ayat. Wa ma'atakumur rasul fahudhu. Yang Rasulullah perintahkan, langsung laksanakan. Wa manahakum anhu fantahu. Yang Rasul langsung larang. Nah, ada hukumnya. Ada hukumnya. Kalau memahami perintah wajib, larangan haram, namanya zahir saja. Dan disebut zahiriyah. Sedangkan memahami lebih dalam lagi, apakah perintah maknanya wajib, apakah larangan maknanya haram,
itu apa namanya menggunakan ilmu usul fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lewat ini, saya kira tidak terlalu ini. Sedikit, nah ini ada pengaruhnya sedikit. Nah ini. Coba, dalam ilmu usul fikih, yang namanya hal yang dilakukan Rasulullah yang berhubungan dengan kebiasaan Rasulullah itu tidak ada hukumnya berkenaan dengan sunnah dan wajib. Yang ada hukumnya itu mubah. Yang ada hukumnya mubah. Jadi sebetulnya Rasulullah memakai gamis, Rasulullah makan kurma, itu hukumnya mubah. Maka bagi umat juga mubah. Kenapa jadi berubah? Makanan sunnah, pakaian sunnah. Pakaian sunnah itu pakaian sesuai syariat. Makanan sunnah itu makanan yang dibolehkan oleh syariat. Bab makanan dan bab pakaian nggak ada hukumnya dilakukan berpahala. Yang ada hukumnya dilakukan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berpahala. Kenapa? Karena memahaminya memakai usul fikih. Memahaminya memakai usul fikih. Jadi sebetulnya kalau lihat ini kitab Ibnu Taimiyah, lihat ini pernyataan Ibnu Taimiyah. Kalau memakai usul fikih, yang sunnah itu bukan bentuk pakaiannya, yang sunnah itu bukan jenis makanannya, tapi yang sunnah adalah memakan apa yang ada di daerahnya, memakai apa yang ada di daerahnya. Siapa yang mengatakan? Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena memahaminya bukan hanya sekedar kurma adalah kurma, gamis adalah gamis, tapi memahaminya kurma adalah makanan yang ada di daerahnya, gamis adalah pakaian yang aku mau dengerin sih. Tengok tuh sih 14%. Sini bisa melihat ternyata memahami memakai usul fikih dengan tidak memakai usul fikih menjadi berbeda dalam memahami. Sedikit ini ada pembahasan dalam usul ini. Masalah hal yang Rasulullah lakukan. Hal yang Rasulullah lakukan disebut sunnah fi'liyah, dibagi dua. Ada yang berhubungan dengan ibadah, ada yang tidak berhubungan dengan ibadah. Yang berhubungan dengan ibadah, hukumnya mungkin wajib, mungkin sunnah atau mustahab. Yang tidak berhubungan dengan ibadah, hukumnya mubah. Maka cara Rasulullah berjalan, makanan yang disukai Rasulullah, memakannya adalah mubah. Pakaian memakainya adalah mubah. Tidak sampai derajat sunnah dikerjakan dapat pahala. Oleh karena itu, hal yang Rasulullah contohkan itu tidak semuanya disebut sunnah dalam artian dikerjakan dapat pahala. Sedangkan kita memahami, pokoknya lakukan apa yang dilakukan, saya kira tidak tepat. Ada perbedaan ketika kita memahami Quran dan sunnah memakai mekanisme berpikir usul fikih dengan tidak. Dibagi. Oke, menarik lagi lihat pernyataan Ibnu Taimiyah apa? Kalau bagi Rasulullah mubah, ya bagi kita mubah. Kalau bagi Rasulullah sunnah, ya bagi kita sunnah. Kalau bagi Rasulullah wajib, bagi kita wajib. Tidak mungkin bagi Rasulullah mubah, bagi kita sunnah, kan nggak mungkin. Maka sekali lagi kadang saya melihat ini permasalahannya. Ada yang memahami Quran dan sunnah tidak memakai mekanisme usul fikih. Nah, kalaupun terjadi perbedaan pendapat, sama-sama saling melihat, oh ini karena memakai mekanisme ini yang saling, saya kasih contoh begini. Ada perbedaan pendapat tentang masalah apa hukumnya isbal. Apa hukumnya isbal. Hukum isbal, hukum ya, bukan sunnah tidak sunnah. Hukum isbal sebetulnya bentar. Hukum isbal
Ada hadis, lihat. Ada hadis mengatakan barang siapa melakukan isbal di neraka. Satu. Au fima ma'nahu. Yang kedua, barang siapa melakukan isbal maka karena sombong di neraka. Bagaimana mekanisme usul fikihnya? Dalam usul fikih nama hamlul mutlak alal muqayyad. Sesuatu yang tidak ada sifat tambahan dan sesuatu yang ada sifat tambahan karena dua-duanya sumbernya Rasulullah, dua-duanya wahyu, maka digabung. Bagaimana cara menggabungkannya? Cara menggabungkannya yang ada sifat tambahan memberikan makna tambahan bagi yang tidak ada sifat tambahan. Contoh. Di neraka sombong. Yang hadis kedua, yang melakukan isbal dan sombong di neraka. Akhirnya ketika digabung dua hadis ini kesimpulannya melakukan isbal karena sombong di neraka. Kalau begitu melakukan isbal tidak sombong tidak haram, boleh. Karena mekanisme seperti itu. Kemudian terjadi beda pendapat. Yang satu mengharamkan, satu tidak. Silahkan. Karena dua-duanya sama diketahui. Oh, yang satu pakai cara berpikir menggabungkan. Yang satu tidak menggabungkan. Dua-duanya saling toleransi. Dan tidak menganggap pendapat yang mengharamkan lebih afdol, lebih hebat, lebih beriman daripada yang membolehkan. Kenapa? Karena dua-duanya saling memahami, oh ini cara berpikirnya begini, yang ini caranya berpikir begini, sehingga ada namanya toleransi. Jadi dalam memahami saya kira sangat rentan terhadap perbedaan. Jangankan gini, Imam Syafi'i memakai usul fikih, Imam Malik memakai usul fikih, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad memakai usul fikih. Ketika terjadi beda pendapat, satu sama lain nggak ribut. Kenapa? Karena saling memahami ini cara berpikirnya begini, ini cara berpikir begini, jadi nggak ribut. Tidak ribut. Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, guru murid, terjadi beda pendapat. Dalam hal apa? Dalam hal tempat sholat yang haram dipakai sholat. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah melarang 3 tempat. Akan tetapi kata Imam Ahmad, menurut 3 hadis ini, 3 tempat ini haram sholat di situ. Yaitu kuburan, hamam, tempat buang air besar atau air kecil. Yang ketiga adalah tempat miara unta, tempat unta beristirahat. Ma'atil ibil nam. Kata Imam Abu Hanifah Syafi'i, hukumnya makruh. Jadi sholat di 3 tempat tadi, kata Imam Syafi'i makruh. Kata Imam Ahmad, haram. Terus gimana? Guru dan murid beda pendapat. Ternyata setelah diteliti terjadi perbedaan apa? Cara berpikirnya sama, akan tetapi beda sikap. Yang satu, seluruh tempat boleh kecuali 3, maka 3 tempat haram. Yang satu lagi, seluruh tempat boleh, Yang Imam Syafi'i mengatakan larangan tersebut pindah dari haram ke makruh. Maka Imam Syafi'i mengatakan sholat di 3 tempat tersebut makruh. Imam Malik Ahmad bin Hanbal mengatakan haram. Ribut? Tidak. Tidak ribut. Gitu. Kembali ke masalah usul fikih. Usul fikih adalah ilmu. Bukan tentang hukum. Tapi tentang dalil. Secara global. Cara menggunakannya. Dan siapa yang memanfaatkannya. Jadi dalil-dalil global apa saja sih dalil dalam fikih. Yang kedua, bagaimana cara menggunakannya. Yang ketiga, ijtihad. Jadi yang namanya usul fikih tidak berbicara tentang hukum, tapi bagaimana proses menjadi hukum. Nah, kemudian ada rahimakumullah. Nah, sedikit saya ingin menjelaskan tentang masalah perbedaan pendapat. Tadi Imam Malik dengan Imam Syafi'i, guru murid, Syafi'i muridnya Imam Malik. Tapi Imam Malik
berdasarkan hadis yang sama, yaitu hadana salah satunya dengan tanah. Kesimpulan Imam Syafi'i, anjing najis. Kenapa? Dijilat sama anjing, dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Berarti hadis anjing najis, najisnya mughalladah. Namun kata Imam Malik, lihat, anjing najis. Najis dari mana? Kenapa? Kalau anjing itu najis, kenapa boleh dipiara? Kalau anjing itu najis, kenapa gigitan anjing, hewan anjing yang dibolehkan, yang diajari berburu dalam Quran itu, al-kalb al-mu'allam, kenapa gigitannya nggak najis? Berarti kata Imam Malik, anjing nggak najis dong. Kata Imam Syafi'i, anjing najis. Kenapa? Buktinya dicuci dengan 7 kali. Dua-duanya punya dalil. Yang satu mengatakan najis karena dicuci 7 kali, salah satu dengan tanah. Yang Imam Malik mengatakan nggak najis. Kenapa? Ya kalau najis kenapa boleh dipiara? Anjing berbulu kan boleh dipiara. Anjing penjaga ternak boleh dipiara. Yang kedua, kata Imam Malik, dalam Quran disebutkan gigitannya itu nggak najis. Berarti beda sikap. Bukan Imam Syafi'i tidak memakai ayat dan hadis, tapi Imam Syafi'i dalam hal ini memahami bahwa kalimat 7 kali itu menunjukkan najis. Imam Syafi'i najis, Imam Malik tidak najis. Coba, subhanallah. Imam Syafi'i mengatakan najisnya mughalladah. Imam Malik mengatakan najisnya bukan najis, nggak najis katanya. Terus ya, akhirnya guru dan murid saling memahami satu sama lain dan tidak pernah ribut masalah tersebut. Pertanyaannya, mana yang lebih beriman? Imam Syafi'i yang mengatakan najis atau Imam Malik yang mengatakan tidak najis? Ukuran nggak bisa jadi ukuran. Yang mengharamkan lebih beriman nggak ada. Yang mengatakan boleh imannya kurang nggak ada. Nah zaman sekarang saya lihat yang mengharamkan itu lebih merasa lebih beriman daripada yang membolehkan. Nah ini permasalahan. Jadi kalau terjadi satu mengharamkan, satu mengatakan, saya kira bukan masalah iman lebih, tapi ada cara pandang yang berbeda terhadap masalah tersebut berdasarkan dalil-dalil yang ada. Sekali lagi tadi sebutkan yang dibacakan Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang pada Quran dan Sunnah. Tapi catatnya wala tafarraqu. Kalau hal-hal yang sepakat, ya kita bangun kesepakatan ya hal-hal yang sepakat. Tapi dalam hal-hal yang tidak sepakat, kita bangun toleransi agar jangan sampai berpecah belah. Wala tafarraqu. Jangan sampai perbedaan pendapat menjadikan apa? Umat berpecah belah, kan terjadi sekarang. Contoh lain yang paling gamblang. Kunut. Kunut. Madhab Hanafi bid'ah kunut. Kunut subuh seperti madhab Hanafi itu Allahumma hdina fi man hadait. Madhab Malik mengatakan ada kunut, tapi kunutnya sebelum ruku, madhab Malik. Madhab Hambali makruh, madhab Syafi'i sunnah muakkadah. Loh, gimana nih? Sunnah muakkadah. Apakah ribut? Tidak. Bagaimana tidak ributnya? Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150. Imam Syafi'i lahir tahun 180. Imam Syafi'i hidup di Baghdad, Imam Abu Hanifah hidup di Baghdad. Ketika Imam Syafi'i menjadi mujtahid di Baghdad, masih ada muridnya Abu Hanifah yang berada di Masjid Abu Hanifah. Imam Syafi'i di Baghdad, semua dua-duanya di Baghdad. Namun Imam Syafi'i tidak ketemu Imam Abu Hanifah, tapi ketemu dengan murid-murid Abu Hanifah yang membid'ahkan kunut subuh. Setelah satu hari, Imam Syafi'i berkunjung ke Masjid Abu Hanifah yang di situ masih ada murid Abu Hanifah dan membid'ahkan kunut. Imam Syafi'i datang. Di sholat subuh lagi. Kebayang nggak kalau zaman sekarang? Pasti DKM bisik-bisik. Jangan sampai Syafi'i jadi imam. Gitu. Nanti kunut lagi. Kan. Yang terjadi, murid Abu Hanifah mempersilahkan Imam Syafi'i menghormati ilmunya. Silakan kau jadi imam sholat subuh. Kemudian Imam Syafi'i jadi imam.
dan tidak kunut. Kenapa? Memang kunut menurut Imam Syafi'i di sholat subuh ada sunnah muakkadah, tapi kalau melakukannya menyakiti makmum, beliau tidak melakukan kunut, maka Ibnu Taimiyah mengatakan lebih baik meninggalkan sesuatu yang dianggap sunnah, tapi perasaan umat terjaga, persatuan terjaga. Ini yang hilang sekarang. Kenapa tidak dibangun toleransi? Untuk membangunnya, tolong fahami cara berpikir masing-masing. Tolong difahami cara berpikir masing-masing. Maka kalau di Lipia itu diajarkan namanya fikih perbandingan, bidayatul mujtahid. Yang dibahas bukan yang sepakat, yang dibahas perbedaan pendapat. Selama berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun dibagi 1 tahun 2 semester, berarti 8 semester, 1 minggunya 5 kali pertemuan. Jadi tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Selasa, Rabu, ada terus. Dan nggak boleh 1 hari 2 jam, harus 1 jam 1 jam lagi. Diajarkan apa? Jangan memahami cara berpikir semua mazhab, kemudian tolong toleransi. Gitu. Yang aneh adalah kalau menelipia dan tidak toleransi itu paling aneh sekali. Mungkin di Lipianya tidur itu orang. Saya kira ini yang bisa sampaikan dalam waktu singkat tentang usul fikih dan membangun toleransi terhadap perbedaan pendapat yang mungkin terjadi di antara para ulama. Kalau para ulama yang berpendapatnya saja tidak menjadikan sebab untuk berpecah belah, siapa yang ngajarin kita untuk berpecah belah dalam perbedaan pendapat fikih? Saya kira tidak. Makanya yang diutamakan adalah bagaimana memahami. Jadi gini, pendapat diadu pendapat bisa ribut, tapi pendapat dipelajari. Kenapa begini? Pendapat kenapa begini? Saling memahami, oh pantas ya sudah nggak usah ribut gitu. Jadi pendapat diadu pendapat ribut, tapi dalil diadu dalil bisa jadi saling menghargai. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga bagi yang ingin bertanya bisa diusulkan lewat chat. Ya. Sembari menunggu pertanyaan yang akan diajukan, Ya. saya ada beberapa bahan diskusi nih Ustaz. Lalu bagaimana jika kita sebagai orang awam gitu, apakah kita juga harus mewajibkan diri belajar ilmu-ilmu usul fikih yang sudah dituliskan di buku seperti itu? Dan bagaimana ketika kita dihadapkan dengan komunitas yang mungkin mengambil sikap berbeda terhadap suatu permasalahan fikih, kita kan merasa takut akan dihukum Allah ketika salah gitu. Lalu bagaimana sebenarnya Allah itu menilai ketika kita melakukan suatu tadi pilihan tersebut? Nah, pertama bagi orang awam. Bagi orang awam, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bagi orang awam itu hanya bertanya kepada yang mereka anggap memahami. Jadi silahkan bertanya kepada yang kita anggap mereka ngerti. Bertanya kenapa begini-begini, lakukan. Sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi bagi orang awam tidak perlu belajar usul fikih sampai detil dan tidak perlu bertanya dalilnya apa sebetulnya. Ikuti saja apa yang dikatakan ustadznya. Ini pertama. Kemudian yang kedua, jangan lama-lama jadi orang awam. Belajar. Kalau belajar, boleh bertanya dalilnya apa. Oh begini, oh begini, oh begini. Setelah proses belajar, boleh juga membandingkan pendapat. Jadi memang ada tahapannya. Nah, ketika membandingkan pendapat, kayaknya pendapat A, pendapat Syafi'i lebih tepat, silakan. Kayaknya pendapat Abu Hanifah lebih tepat, silakan. Dan kita selama tidak ada qot'i, yaitu hal pasti dalam hukum, boleh tidak sepakat, boleh beda pendapat. Yang tidak boleh itu hal yang sudah qot'i. Maka tadi ada yang qot'i, ada yang doni. Qot'i itu pasti, doni yang belum pasti. Apa contohnya? Sholat wajib itu tidak boleh beda pendapat. Niat
sholat itu rukun sholat, tidak boleh beda pendapat. Cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, nah itu masih boleh beda pendapat. Ada yang segini, ada yang segini, ada yang silahkan. Cara sidakap silahkan. Kenapa? Karena tidak ada kepastian hukumnya. Maksudnya adalah tidak ada hukum yang qot'i. Kalau hukumnya sudah qot'i, nggak boleh beda pendapat. Ada orang mengatakan puasa tidak wajib, itu nggak boleh. Kenapa? Karena puasa tidak wajib, puasa itu sudah pasti hukumnya wajib. Siapa yang mengatakan puasa tidak wajib sama dengan kafir. Nah, jadi untuk belajar usul fikih, kita hanya cukup mengetahui ada ilmu bernama usul fikih yang mempunyai mekanisme tertentu dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Tergantung tahapannya seperti apa. Yang punya waktu silahkan belajar. Silahkan belajar. Tapi yang perlu kita pahami hari ini adalah jangan pernah menganggap pendapat orang lain selama memang pendapat tersebut ada rujukannya dari para ulama adalah pendapat salah. Saya kira kadang-kadang kalau di kampus itu menganggap yang namanya kunut subuh itu udah kesalahan mutlak. Padahal itu saya sering mengatakan kalau mazhab Syafi'i diajak debat tentang kunut, mungkin yang mendebatnya bisa kalah. Karena mereka punya landasan juga yang sangat kuat dalam masalah kunut. Maka itu dalam hal ini, mari kita bangun toleransi yang bisa dibangun toleransi. Catatannya, tidak semua ikhtilaf itu benar. Maksudnya, ada ikhtilaf yang tidak, yang memang belum sampai qot'i, tapi contohnya jilbab tidak wajib itu bukan ikhtilaf. Kenapa? Masa seorang Indonesia mau dibandingkan dengan Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i yang mengatakan jilbab wajib? Kan nggak mau. Saya kira ada ikhtilaf yang memang diperbolehkan, ada ikhtilaf yang tidak diperbolehkan. Ada yang sa'ir dan ghair sa'ir. Nah, itu ya, insyaallah. Silakan. Baik. Sekarang udah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari orang BYS, orang biasa. Assalamualaikum Ustaz Taufik. Berarti menurut Imam Hanafi, anjing itu boleh dipelihara ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua dari Imam Hanafi apa boleh dipelihara anjing? Terus Pak dari Ustadz Irfan, pertanyaan bahwa sunnah itu yang dilakukan Rasulullah kalau nggak dihukumi bid'ah gimana Ustadz? Jadi sunnah yang dilakukan Rasulullah kalau nggak dihukumi bid'ah gimana? Bid'ah, ya. Oke. Terus mungkin dua dulu Ustadz. Ya. Tadi yang gini. Imam Malik mengatakan anjing tidak najis. Imam Syafi'i mengatakan anjing najis mughalladhah. Namun hukum memelihara anjing yang dipakai untuk berburu, yang dipakai untuk menjaga ternak atau rumah atau kebun, itu semua sepakat boleh. Yang tidak boleh itu anjing dipiara untuk hiasan. Jaga di rumah, ketemu kucing takut tuh anjing. Ya, yang begitu mah. Anjing untuk apa? Untuk pelacak boleh. Jadi bukan mutlak ya dalam hal boleh memelihara anjing. Yang menarik, mazhab Malik itu memang nggak mengatakan anjing najis. Jadi mereka ketemu anjing nggak takut, nggak najis. Kita ketemu anjing takut, najis. Gitu. Lalu alam. Kemudian yang kedua tadi Pak Irfan Jamal, tadi yang gini, dalam usul fikih tidak sunnah kan banyak artinya ya. Misalkan ada hadis sahih sunnah, dilakukan Rasulullah sunnah. Secara makna sunnah adalah hadis. Namun masalahnya, apakah setiap hal yang tidak ada hadisnya, apakah setiap ibadah yang tidak dicontohkan otomatis bid'ah? Ternyata menurut Ibnu Taimiyah tidak otomatis bid'ah. Kenapa saya katakan menurut Ibnu Taimiyah? Karena banyak yang menyangka bahwa Ibnu Taimiyah itu mengatakan tidak sunnah sama dengan bid'ah. Padahal Ibnu Taimiyah tidak. Ibnu Taimiyah mengatakan belum tentu tidak sunnah itu bid'ah. Contoh, doa iftitah kan banyak ya. Di antaranya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, satu.
Yang kedua, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kalau NU inna sholati, kalau Muhammadiyah Allahumma ba'id. Oke. Pertanyaannya, apakah sunnah menggabung dua-duanya? Dia baca inna sholati sampai selesai. Kemudian Allahumma ba'id sampai selesai. Apa kata Ibnu Taimiyah? Nggak sunnah. Kenapa? Karena sunnahnya itu satu-satu dibaca. Bahkan kata Ibnu Taimiyah tidak sunnah selalu baca satu bacaan. Yang sunnah itu gantian. Rasulullah kan gantian. Kadang ini, kadang ini, kadang ini. Kita satu doa ya. Kebetulan apalnya cuma itu. Nggak ada yang lain. Nah pertanyaannya, apakah berarti kita melakukan bid'ah karena tidak sunnah? Tidak. Kata Ibnu Taimiyah memang tidak sunnah, bahkan disebut bid'ah, tapi boleh melakukannya. Jadi tidak selamanya. Tidak selamanya. Yang menarik juga, ada namanya Al-Hafidh Al-Maqdisi. Mengatakan begini, ini membuktikan tidak sunnah itu belum tentu bid'ah. Beliau mengomentari tentang hukum mengucapkan tahun baru. Di antaranya. Apa kata beliau? Tidak sunnah, tidak bid'ah, boleh. Jadi tidak sunnah belum otomatis bid'ah. Dia mengatakan la sunnata fihi wala bid'ah. Tidak sunnah, tidak bid'ah. Nah, oleh karena itu ini menjawab bahwa tidak sunnah, tidak otomatis bid'ah. Yang berkata bukan saya tadi, Ibnu Taimiyah, satu lagi siapa? Bahkan ada bid'ah yang boleh dilakukan lagi. Gimana? Maka dalam hal ini sekali lagi, marilah kita kembali kepada para ulama. Jangan sendiri-sendiri memahaminya. Apalagi mengatakan, itu kan pendapat ulama, ini pendapat Rasul. Bukan. Pendapat ulama jangan dibenturkan dengan pendapat Rasul. Karena Rasulullah dalam hal ini bukan berpendapat. Yang ada adalah pendapat ustadznya dianggap hadis. Nah itu bahaya loh. Bahaya nggak pendapat ustadz dianggap hadis? Pendapat ustadznya dianggap hadis, pendapat Ibnu Taimiyah dianggap pendapat manusia. Yang menang pendapat ustadznya. Kenapa? Bukan masalah benar atau salah, salah menganggap. Salah menganggap. Silakan yang lain. Baik. Jadi banyak ini pertanyaan Ustaz. Yang selanjutnya ada Jumadi Sanubari Ahmad. Bagi kami orang yang belajar, bolehkah mengambil pendapat-pendapat yang sesuai keyakinan kami, sesuai situasi dan kondisi? Yang pertama. Lalu dari Pak Irfan Jamal lagi. Mohon penjelasan tentang dasar hukum dalam Islam selain Quran dan Sunnah. Nah, begini. Kalau masalah pendapat, tadi sudah dikatakan. Pendapat pertama dia dapat dari ustadznya. Ikuti dulu, jangan pindah-pindah dulu. Kalau mau pindah karena alasan, yaitu menemukan dalil yang mengatakan pendapat lain lebih kuat. Jadi jangan main pindah aja. Harus melihat dalil. Jadi jangan sembarangan pindah sini, enggak. Sesuai dengan keyakinan, bukan sesuai dengan keyakinan. Ustadznya siapa, ikuti dulu. Kalau mau pindah dari pendapat ustadz tersebut karena dalil, bukan karena situasi dan kondisi. Seorang NU menikah dengan anak Muhammadiyah, pindah jadi nggak kunut. Nah itu bukan nggak boleh itu. Lihat kenapa. Jadi kalau dari pertama dia kunut, jangan pindah dulu. Kenapa? Lihat dalilnya. Oh ternyata begini, saya pindah ke sini karena berdasarkan dalil, bukan berdasarkan mertuanya NU atau Muhammadiyah jadi berubah. Setelah mengetahui dalil. Kemudian dalil banyak, saya kira tadi memang tidak disebutkan. Kalau kita mengenal Quran dan Sunnah dalil. Ada ijma. Kesepakatan ulama. Ada kias. Kias itu menganalogikan lah. Mirip analogi, tapi bukan analogi. Ada istihsan. Terlalu sulit dimaafkan. Istihsan. Ada masalah mursalah. Apa masalah mursalah? Tidak ada Quran mengenai masalah tersebut. Tidak ada hadis. Tapi kayaknya ada maslahat yang sesuai Quran dan Sunnah, ditentukan berdasarkan maslahat. Seperti sekarang, kenapa pakai masker? Kenapa berjarak? Itu menaikkan masalah mursalah. Kalau pakai Quran dan Sunnah, nggak pakai masker, nggak dipakai, jarak tetap nggak ada. Kenapa ada jarak? Kenapa ada masker? Masalah mursalah. Jadi jangan baik sih pertanyaan sering. Ustadz, apa hukumnya? Tolong sertakan Quran dan Sunnah. Hadisnya sahih. Masya Allah. Itu baik.
Tapi ketahuilah dalil itu banyak karena tidak seluruh masalah dalam kehidupan ada hadisnya. Apa hukumnya pakai masker? Mana Qur'annya? Mana sunnahnya? Nggak ada. Sholat pakai masker, Quran dan sunnah nggak ada. Yang ada tersirat, yaitu apa? Jangan menimbulkan bahaya. Boleh. Makanya tadi saya mengatakan jangan tersurat saja, tersirat juga. Bahaya harus dicegah kan gitu. Nah, kemudian ada juga saddu dzara'i, mencegah sesuatu yang berpotensi menimbulkan haram. Ada al-uruf, kebiasaan. Ada namanya syar'u man qablana, syariat sebelum Nabi Muhammad, bisa menjadi dalil selama tidak bertentangan. Ada namanya qaul sahabi, pendapat sahabat. Kenapa sholat pakai mushaf? Sahabat sholat pakai mushaf. Bukankah Rasulullah tidak mencontohkan? Gimana Rasulullah mencontohkan? Mushafnya belum ada. Gitu. Jadi tolong berpikirnya, maka dalam fikih itu ada bisa diterima akal sehat. Ada dalam fikih. Agar hukum bisa diterima akal sehat. Contoh gini, maaf. Tidak bisa diterima akal sehat. Contohnya gimana? Ada orang berhenti di pinggir jalan untuk sholat. Di masa pandemi ini. Ketika di mobil, 7 orang berjejal di mobil. Ketika sholat jaga jarak. Gimana sih? Nggak diterima akal sehat. Kenapa? Nah, di mobil berdempetan. Giliran sholat jaga jarak. Gimana sih? Ya kalau di mobil berdempetan ya sudah sholat nggak usah jaga jarak. Jadi kadang-kadang ada diterima akal sehat. Ada. Masa sih di mobil aja berdempetan? Katakanlah mobilnya agak kecil. Avanza diisi 8. Pasti kan? Giliran sholat jaga jarak. Gimana? Saya kira nggak tepat sebenarnya. Jadi ada namanya akal. Maka ada al-uruf, ada syar'u man qablana, saddu dzara'i, sampai 11 atau bahkan 12 dalil. Kita ini terpaku satu dalil. Kadang-kadang ini tidak sunnah. Ya dalilnya Quran dan sunnah. Karena ada situasi yang mengharuskan kita memahami Quran lebih luas sehingga melahirkan dalil-dalil yang lain. Seperti tadi masalah mursalah. Masalah dalam kondisi sekarang, yang syariat itu pakai masker, yang syariat itu jaga jarak ketika sholat. Kan sunnahnya ya, sunnah itu dalam kondisi normal, dalam kondisi khusus, ya beda lagi hukumnya. Gitu ya, insya Allah. Ya, baik. Lalu selanjutnya ada 2 pertanyaan yang serupa dari Ahmad Gus Fahmi dan Hanifatus Suhra. Jadi, Assalamualaikum Ustadz. Ingin bertanya, ketika ulama sendiri berbeda pendapat masalah ijtihad, lalu sebagai orang awam, batasan toleransinya terhadap kasus tersebut bagaimana? Lalu dari Amelia Setiawati, bagaimana hukumnya sholat sunat taubat? Apakah ada hukumnya? Ya. Baik, sementara itu Ustaz. Begini. Pertama, ulamanya siapa yang ya ulama? Imam Syafi'i nggak pernah ribut sama Imam Malik, gurunya. Ya, Imam Malik tidak membaca mazhab Malik itu nggak pakai bismillah, langsung alhamdulillah gitu. Imam Syafi'i mengatakan barang siapa sholat dan tidak membaca bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Fatihah, sholatnya tidak sah. Imam Syafi'i ditanya, Imam Syafi'i kalau Imam Malik jadi imam, kamu jadi makmum nggak? Iyalah saya jadi makmum. Lah katanya nggak sah. Kalau baca Al-Fatihah langsung ke alhamdulillah tanpa bismillahirrahmanirrahim, sholatnya nggak sah. Padahal itu pendapat Imam Malik. Imam Syafi'i ditanya, Imam Syafi'i, kamu sholat jadi makmumnya Imam Malik nggak? Iya katanya. Lah katanya makanya beda pendapat. Yang namanya ulama tidak seperti itu. Adapun yang terjadi antara siapa? Ustaz Abdul Somad dan siapa? Gus Romli, yang satu lagi katakanlah Firanda, yang lain. Permasalahannya kita ini boleh berdebat dalam bab keilmuan. Silahkan saling bantah-membantah. Tapi kalau sudah selesai ditutup majelis, nggak ada lagi itu ribut-ribut. Ributnya itu ketika dalam majelis ilmu. Abu Hanifah pernah menyaksikan murid-muridnya berdebat begitu keras. Kemudian dikatakan, Imam, kok begini? Biarkan. Yang ini yang saya inginkan.
Tapi kalau sudah selesai, kembali kepada toleransi. Jadi makanya tidak boleh saling mengingkari. La ingkaru fi masal ijtihad. Dalam kondisi diskusi boleh. Yang tidak boleh ketika masjid, satu kunut satu tidak, yang DKM-nya kunut, makmumnya tidak, makmumnya bikin masjid lagi. Nah itu yang nggak boleh. Tapi dalam diskusi boleh. Boleh. Sebagai toleransi tadi, toleransi dalam tatanan amal, bukan dalam tatanan diskusi. Tidak. Diskusi boleh saja beda pendapat, silahkan. Oh ini toleransi silahkan, yang diskusi kan ya. Yang salat taubat. Oh salat taubat ya, salat taubat. Begini, salat taubat itu ada. Kalau Said Sabiq mengatakan gampang salat taubat. Salat 2 rakaat atau salat apapun diniatkan setelah itu bertaubat. Jadi ada orang ingin bertaubat. Bagaimana? Jadi bukan tata cara khusus namanya salat taubat, bukan. Salat biasa, namun setelah itu dia atau gini, contoh gini. Dia mau salat apa? Salat duha 2 rakaat. Dia wudhu dengan baik. Ahsanal wudu'ah. Kemudian salat dengan baik. Setelah itu minta kepada Allah diampuni dosa, itu termasuk salat taubat sudah. Jadi sebetulnya tidak ada tata cara khusus dalam salat taubat. Niat salat 2 rakaat dan setelah itu dia bertaubat kepada Allah, salat taubat. Jadi bukan salat khusus yang namanya salat taubat. Salat apa saja, qobliyah ba'diyah silakan. Tapi dia setelahnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membedakan doanya saja. Salat hajat sama juga, ujung-ujungnya meminta hajat kepada Allah. Jadi tidak ada cara khusus dalam masalah ini. Silakan yang lain. Selanjutnya ada dari Jumadi Sanubari Ahmad. Ketika menanyakan masalah fikih, lalu Ustadz di rumah fikih merangkum beberapa pendapat. Ketika sudah dirangkum seperti itu, apakah tinggal dipilih pendapat-pendapat yang ingin dipercayai? Itu saya kira itu cara gontor ya, cara gontor. Saya di gontor tahun 91. Kalau gontor gini, apa hukumnya A, katakanlah masalahnya A. Menurut ini, 3. Oke, saya ngambil B. Kalau yang dengar silahkan mau yang mana. Berarti boleh memilih. Boleh memilih. Saya mau yang ini silahkan. Asal tahu dalilnya saya sudah. Jadi memang nggak bikin ribut. Yang tidak boleh adalah pokoknya kalau nggak seperti saya, dolalah finnar. Nggak ada begitu sejak kapan? Emang ustadznya nabi apa yang terjaga dari salah? Nggak boleh. Apalagi dengan prinsip jangan ngaji ke orang lain, ngajinya ke saya saja. Kalian bagikan bayi nggak tahu apa-apa, nanti kita jaga. Dari awal udah salah itu. Kalau berani dengan pemikirannya, kalau berani dengan pendapatnya, siap didebat. Jangan bikin mengatakan nggak usah berdebat dengan yang tidak berilmu. Berarti mengatakan dia berilmu, yang lain nggak berilmu. Itu salah. Saya kira tidak tepat. Kalau untuk menguji, ya istilahnya kalau kita ngelihat nonton Rocky Gerung, ya kita uji saja sejauh mana pemikiran kita benar. Gitu. Uji. Nah, kalaupun sudah diuji dan masih terjadi beda pendapat, ya toleransi. Sekali lagi yang namanya ribut ketika diskusi itu boleh. Namun setelah bersikap jangan. Nah, ya. Baik, mungkin tinggal penanya terakhir. Ada 2 poin di sini. Assalamualaikum Ustadz, saya Ami mau bertanya. Sebaiknya sebelum mempelajari lebih dalam terkait ilmu fikih, apa dahulu yang perlu dipelajari? Misal seperti akidah, sirah, atau mungkin yang lain. Lalu ilmu fikih ini katanya banyak ya Ustadz, itu ada apa saja? Dan kalau untuk perempuan sendiri apa ada fikih yang diutamakan? Lalu bagaimana cara mengetahui dalil itu lebih kuat dari dalil yang lain? Mungkin itu Ustaz. Nah, pertama dari Ami Salamah, begini. Sebetulnya ilmu fikih itu dipelajari setelah selesai masalah keimanan.
Karena fikih itu pelaksanaan. Pelaksanaan. Jadi tidak boleh juga ilmu fikih dipelajari tanpa ada akidah yang kuat. Kenapa? Karena ujung-ujungnya sunnah, kan sunnah nggak mau dikerjakan. Kan makruh dikerjakan. Sebetulnya memang harus ada sisi keimanan sehingga ketika belajar fikih tidak terjebak hanya sekedar hukum. Maka orang mengatakan belajar fikih itu kering keimanan. Ya karena tidak dibarengi dengan masalah tauhid. Jadi mana yang didahulukan ya sebetulnya prosesnya tauhid dulu. Baru kita, karena kalau fikih itu tatanan pelaksanaan. Tatanan pelaksanaan. Ilmu fikih cuma satu. Cuma bab fikih banyak gitu. Ada bab ibadah manusia dengan manusia, bab muamalat manusia dengan bab ibadah manusia dengan Allah, bab muamalat manusia dengan manusia. Jadi babnya yang banyak. Kalau ilmunya sama ilmu usul fikih. Ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum Allah yang berkenaan dengan aktivitas manusia. Maka objeknya itu aktivitas manusia. Nah, kalau untuk perempuan memang ada fikih wanita, yaitu apa? Hal-hal yang khusus berkenaan dengan wanita. Tata cara sholat wanita beda dengan Rasulullah, karena Rasulullah laki-laki. Contoh, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allahu Akbar kan lepas. Pertanyaannya, masa wanita sama sih? Allahu Akbar, kan wanita ada aurat tersendiri di dadanya. Maka jadi begini. Ketika sujud, ketika ruku kan gitu. Ketika jadi imam, jadi ada beberapa hal memang tidak terlalu banyak yang membedakan antara pembahasan laki-laki dan perempuan dalam bab fikih wanita. Pakaian wanita, masa niqab. Ada buku namanya fikih sunnah wanita gitu. Jadi khusus tentang hal-hal yang tentang masalah haid dan gitu. Tapi saya kira tidak terlalu banyak. Kebanyakan sama dengan yang laki-laki. Nah, bagaimana dalil itu lebih kuat? Nah, begini pertanyaan. Misalkan masalah hadis. Ada yang lebih sahih, silakan. Masalah pendekatan, nah masalah bagaimana lebih kuat, saya lebih melihat tergantung kecenderungan yang mengatakan kuat atau tidak kuatnya. Ini yang kuat, nanti dulu. Kenapa? Karena tergantung siapa yang mengkuatkan. Jadi kalau madhab Hanafi yang berbicara, akan madhab Hanafi yang kuat. Madhab Syafi'i yang berbicara, madhab Syafi'i yang kuat. Paling tidak sebenarnya standarnya banyak ya dalam bab ta'arud wa tarjih itu, akan tetapi tidak bisa diurai secara detail. Nah, namun secara umum bagi kita katakanlah, kalau saran saya, sudahlah kita mempunyai Majelis Ulama Indonesia, MUI mempunyai Dewan Fatwa, ikuti fatwanya saja sudah. Kalau mau secara nasional. Secara ormas silahkan mengikuti ormas masing-masing. Menurut NU seperti apa, menurut Muhammadiyah seperti apa, yang persis silahkan. Kenapa? Yang penting di sini adalah saling menghormati. Walaupun kata NU misalkan, yang lebih kuat adalah beda dengan Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah mengharamkan rokok. NU tidak sampai mengharamkan rokok. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat menurut menurut ormasnya masing-masing. Nah, saya kira dalam hal ini silakan saja. Tidak bisa disaklekan. Kalau begini pasti lebih kuat, enggak? Apakah jumhur ulama lebih kuat? Tidak juga. Kadang-kadang ya, contoh gini, jumhur ulama tidak selamanya lebih kuat. Contoh, Imam Abu Hanifah mengatakan yang namanya kotoran hewan itu boleh diperjualbelikan selama dipakai untuk pupuk. Madhab Syafi'i mengatakan kotoran hewan gak boleh diperjualbelikan karena najis. Jadi standar halal haram jual beli itu najis. Kalau Abu Hanifah standar halal haram itu bermanfaat walaupun selain dimakan. 3 madhab mengatakan najis. Kalau najis tidak boleh dijual belikan. 1 madhab Hanafi mengatakan walaupun najis bermanfaat boleh, termasuk kencing manusia kalau untuk pupuk boleh. Ternyata setelah ditimbang yang lebih kuat madhab Hanafi. Kenapa? Ya kan selama manfaatnya ada, kenapa harus haram diperjualbelikan? Dan banyak hal
tidak selamanya mayoritas ulama itu menjadi lebih kuat. Itu ya, insya Allah. Baik, karena keterbatasan waktu mungkin satu lagi aja, ini ada 2 penanya. Mungkin sisanya bisa dapat pertanyaan lewat chat nanti disampaikan Pak Irfan ya. Oke, yang dapat kesempatan ada Rianda Rizky Permata. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berbagai inovasi dan kreasi ilmiahnya menjadi tantangan mendasar bagi akseptabilitas hukum Islam di tengah masyarakat Islam yang realitasnya berjalan lambat. Pasif bahkan terasa sangat konvensional, dimulai dari munculnya teknologi medis, bayi tabung, bank sperma, pil pengatur haid, dan seterusnya. Untuk yang awam dengan keterbatasan ilmu dalam usul fikih, bagaimana memahami dinamika kontemporer seperti hal-hal tersebut. Jadi perkembangan zaman cepat, makanya salah satu tidak menjawab permasalahan yang tidak dibahas dalam Quran dan Sunnah secara spesifik. Usul fikih ada mekanismenya. Bukan tidak berkembang. Saya secara pribadi sering merujuk ke beberapa lembaga fatwa, bayi tabung sudah ada hukumnya. Bahkan bank sperma ada hukumnya. Apa hukumnya cloning, semua ada. Jadi ketika muncul masalah dibahas keluar, bahas keluar. Bahkan saya kira Dewan Fatwa MUI juga memberikan fatwa tersebut. Namun biasanya kita ini berkutat dengan hal-hal yang klasik rupa dengan yang kontemporer. Apa hukum OVO itu diskon halal apa haram ada. Apa hukumnya jualan online, apa hukumnya nikah online, apa semuanya sudah ada. Sudah dibahas. Kenapa? Ya memang tadi kemajuan teknologi di sini menjadi mengumpul, bahkan di beberapa lembaga fatwa saya kira sangat detail sekali dalam masalah kontemporer. Dan ada manhajnya. Salah satunya memang memakai ilmu usul fikih. Nah, ya, padahal semuanya sudah dinamis, fatwa berjarak itu sudah ada. Apalagi sekarang menjelaskan fatwa-fatwa tersebut ada. Insya Allah. Silakan yang lain. Oh, masih sepertinya sudah ini waktunya sudah cukup. Mungkin yang pertanyaan bisa dikirim ke ini ya, 03. Semoga di lain kesempatan kita bisa belajar kembali bersama Ustaz Taufik ini. Pada Ustaz, kami ucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kajian materi akan diupload di YouTube Himpas. Mungkin Pak Irfan bisa gabung, mau mengucapkan sepatah dua patah kata. Ada Pak Irfan? Hadir. Gabung ya? Oh, silakan Pak Irfan. Baik, jazakallah kepada Pak Ketua yang telah berkenan moderator dan Ustadz Taufik yang telah memberikan share ilmunya pada kita. Mudah-mudahan makin semangat dan bersatu ya untuk kemajuan umat kita. Lanjut ke agenda berikutnya aja, Pak Ketua. Iya, apa itu? Selesai tanya jawab ya, tutup. Tutup ya, oke. Ya, atau baik, ada pengumuman dulu dari Himpas, ada pengumuman? Sementara untuk info-info seterusnya bisa dipantengin di Instagram Himpas, dan juga tadi teman-teman dapat Jarkom dari mana? Mungkin dari teman-teman yang menyebarkan Jarkom bisa juga menanya-nanya tentang Himpas. Oke, baik, kita tutup majelis ini dengan lafaz
Alhamdulillah, sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Baik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik para kaum muslimin muslimin rahimakumullah. Himpas IPB, kalau search sebenarnya kajian Ustadz Taufik itu kalau kita search di Google, ditulis saja Ustadz Taufik Hulaimi, itu banyak tuh. Dari YouTube-nya juga ada, atau link-linknya, barangkali IG-nya juga bisa di-share, Ustadz. IG-nya yang tadi kita share di sini sebelum ditutup ini sama admin. Bisa mengikuti IG beliau, sehingga kita lebih terbuka ya, lebih terbuka dan lebih sebenarnya semakin kita memahami ilmu itu lebih ke muhasabah diri untuk perbaikan diri, bukan untuk menyalahkan orang, gitu saja. Sehingga menguatkan kita lebih istiqomah dalam ibadah kita. Kalau misalkan bingung, ya ada Majelis Ulama Indonesia atau fatwanya bisa kita, barangkali kita lebih banyak mencari ya kepada jalur yang tepatnya. Seperti itu. Baik, warahmatullah muslimin muslimat, setelah selesai Ustaz masih berkenan untuk menutup dengan doa, Ustaz? Tafadhol masykurah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sehebatnya usaha manusia tidak akan pernah bisa mewujudkan hasil kecuali kalau Allah memang menghendaki. Jadi sehebatnya apapun usaha menghindar dari COVID, kalau Allah tidak menghendaki tetap aja. Jadi yang namanya usaha adalah taat kita kepada Allah, tapi juga yang namanya tawakal juga taat kita kepada Allah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan Allah segera mengangkat musibah yang sedang kita alami ini. Yang kedua, mudah-mudahan syahadahnya kepada mereka alamin kama yang bagi jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illallah halimul karim subhana rabbil arsyil azim nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimati min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tada' lana dzamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala hajatan illa qadayta fi halil masalah illa qadaitahu ya arhamar rahimin. Allahumma asrif annal bala wal wala wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma tsabbit imanana, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih kufra wal fusuq wal isyan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma Islam wal muslimin, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'daka a'da ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah Ustaz. Baik, sekali lagi dari awal sampai akhir mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaat bagi Anda pribadi dan bagi kita umum jamaah. Kita tutup sekali lagi dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kasadayana. Assalamualaikum. Sampai hatur nuhun Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.